Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Saptologi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang komunikasi ya. Komunikasi dengan sedulur papat. Ini penting ya. Kalau Anda ingin memfungsikan ya. Tapi sebelum itu tak jawab dulu ya. Saya ini panca indera, saya ini lima-limanya terlalu sensitif ya. Ini komentar saudara kita ya, Saptologi juga ya. Bagaimana cara mengatasinya? Ini Anda periksa dulu sensitifnya karena apa? Apakah sensitif memang murni sensitif atau karena ketempelan sehingga Anda sensitif? Sehingga kemanapun mata Anda memandang ya, namanya panca indera ya, bukan panca batin ya. Panca indera sing jopo ya. Kalau sing jopo ini aktif ya, diri Anda mampu melihat ya, itu kebanyakan ketempelan. Karena dimensi makhluk halus, ya, dimensi kotak, dimensi sedulur papat, ya, itu hanya bisa dilihat ya, dengan batin. Ya, dimana Anda itu mengubah ya, sebuah bentuk energi menjadi sebuah bentuk wujud. Itu akan ada proses seperti itu. Ini yang tidak bisa saya jelaskan ya. Baru Anda nanti paham ketika Anda praktek gitu. Ya, karena tidak ada kata-kata ya. Kata-kata logika kok yang bisa menjelaskan. Nah itulah kegaibannya ini di situ. Tapi kalau Anda berusaha untuk belajar ya, praktek, nanti Anda akan paham ya, kata-kata itu. Ya Anda sendiri yang paham. Ya, karena setiap orang pun juga beda. Ya, teman-teman Saptologi, ya, kalau Anda sensitif, matamu sensitif, pendengaranmu sering mendengar misalkan suara tangisan, suara jejak langkah, tidak ada orangnya gitu, atau merasa merinding ya. Terus pokoknya 5 panca inderamu itu sering merasakan ya, terlalu sensitif, bisa jadi tubuhmu itu sudah menjadi sarang makhluk halus ya. Bisa makhluk halus, bisa kotak ya. Nah itu bisa Anda lihat, untuk pembuktiannya bisa Anda lihat, Anda cek dengan ibadahmu kepada Tuhan. Ketika ibadahmu kepada Tuhan terus Anda sensitif, positif ya, di dalam tubuhmu itu sudah jadi sarang makhluk halus ya. Tapi kalau ibadahmu kenceng, tiragatmu kenceng ya, batinmu ini aktif ya, 5 panca indera batin ya, bukan 5 panca indera pikiran yang fisik ya, tapi yang batin ya, aktif, nah itu tidak ada masalah. Berarti itu bersihnya hatimu gitu. Sehingga hijab-hijab itu terbuka semua. Nah, kembali ke materi bagaimana cara berkomunikasi dengan sedulur papat. Nah, teman-teman ya, Saptologi, sebelum Anda berkomunikasi dengan sedulur papat, alangkah wajibnya ya, Anda lakukan pembersihan. Ini tujuannya supaya Anda tahu, supaya tidak ada gangguan ketika Anda berkomunikasi dengan sedulur papat. Itu benar-benar tidak ada gangguan, benar-benar murni itu adalah sedulur papat Anda. Bukan ketika Anda komunikasi batin, yang Anda ajak komunikasi itu adalah makhluk halus. Yang Anda ajak komunikasi itu adalah kodak, bukan sedulur papat. Nah, ketika ibadahmu kenceng, tirakatmu kenceng, maka dua makhluk ini akan minggir, ya, tidak akan berkutik, tidak akan mengganggu. Ya, jin, makhluk halus ataupun kotak ini akan minggir. Tinggal sedulur papat Anda. Nah itulah yang Anda ajak komunikasi terus. Ya seperti kita batin itu ya, ajak ngomong-ngomongan. Misalkan Anda ada sebuah keputusan ya, ingin memutuskan misalkan apakah Anda mau kuliah S2 atau tidak, misalkan habis S1 itu Anda masuk ke dalam diri, tanyakan, oh harus kuliah S2, saya tidak punya biaya loh, misalkan seperti itu nanti akan ada jawabannya, runtut sampai ke depan ya. Jadi sedulur papat ini kan sifatnya energi gitu ya, jadi tidak terbatas, terbentuk terbatas ruang dan waktu gitu ya. Ketika Anda bisa berkomunikasi dengan sedulur papat, otomatis Anda akan mampu melihat
apa yang akan terjadi di dalam masa depan. Oh iya, Anda mau dapat uang itu Anda akan sudah bisa merasakan. Nah, makanya diajak ya, ketika Anda sudah laku puasa, wirid, zikir, meditasi, ya itu Anda ajak komunikasi. Ya. Misalkan Anda bekerja ya, misalkan Anda bekerja, Anda ajak bekerja. Seluruh papat Anda itu Anda ajak bekerja. Ya. Nah tentunya untuk mensuplai energi dari sedulur papat ini, ya, maka kita harus juga laku, ya. Kita harus laku, jangan sampai tidak laku, karena sumber, ya, karena sumber katakanlah apa itu sumber energi ya dari sedulur papat itu pada dasarnya adalah energi yang kita bentuk dari ibadah dan tirakat kita. Semakin ibadahmu kencang, semakin tirakatmu kencang, maka semakin powerful itu ya. Nah, ketika kita mendaya gunakan sedulur papat itu seperti itu. Beda dengan ilmu ya. Kalau ilmu kita misalkan pingin kebal pakai aji lembu sembilan, ya. Pingin kebal lagi pakai rawa rontek, ya. Pingin kebal lagi pakai pancasona misalnya. Pusing mikirin banyak ilmu tadi. Ya, pingin kebal pakai asma Singaraja, pakai asma Sungaraja, pakai asma Suryani Haus. Itu padahal ya, ilmu-ilmu semacam itu, ilmu hikmah itu jumlahnya ribuan bahkan jutaan. Oh iya, ribuan bahkan jutaan. Ya, saya buat channel itu kampus ilmu hikmah itu ya. Nah, itu belum ada seperempat loh. Saya masih bahas bab masalah pengasihan ya. Itu sudah ada 2000 video di channel saya satunya itu. Belum ilmu hikmah yang lainnya. Ya, saking banyak. Nah, inilah yang perlu kita sikapi. Gitu ya. Ketika kita mendayagunakan sedulur papat, berkomunikasi dengan sedulur papat, ya, dan bisa memfusikan, sedulur papat itu butuh energi. Ya energi dari diri kita. Kalau kita ini jarang tirakat, ya lemes energi sedulur papat kita. Ya. Energi ini tidak bisa dikembalikan. Misalkan ya Anda habis suruh sedulur papat Anda untuk menundukkan seseorang, orang itu emosian gitu ya. Anda ingin orang tersebut Anda tundukkan supaya orang tersebut bisa ibaratnya itu bisa manut dengan diri Anda ya. Ya. Ketika Anda habis melakukan itu, otomatis ya energi Anda ini akan tersedot habis ya. Itu tidak bisa dikembalikan dengan Anda makan ya. Makan sate, makan gulai dan sebagainya. Itu tidak bisa. Ya. Yang perlu Anda lakukan adalah laku batin, ya, tirakat. Itu yang bisa mengendalikan energi sedulur papat Anda. Pokoknya setiap aktivitas ya. Ketika Anda ngomong dengan diri Anda, ya itulah sedulur papatnya di dalam batin itu. Ya, tapi untuk memastikan itu memang sedulur papat, ibadahmu kudu kencang, tirakatmu kudu kencang. Supaya makhluk halus atau kodam itu minggir, ya, tidak mengganggu diri Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.